berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran tentang teks anekdot ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Sarah Pak Indonesia, Ada Bu. Nabi Al-Rokidah, Ada Bu. Mutia Johari, hadir Bu. Margaret Adal Dwi Agulia, Hadir Bu. baik. Baik, sebelum kita membahas tentang teks anekdot, di sini anak-anak ada yang tahu apa itu teks anekdot? Baik, kepada anak Sarah. Jadi teks anekdot itu teks cerita lucu Ibu. Oke, betul sekali. Teks cerita lucu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran teks anekdot, adapun tujuan pembelajaran ini setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik akan mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi teks anekdot, serta mengidentifikasi struktur teks anekdot seperti abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Baik, di sini adalah pengertian teks anekdot. Teks anekdot ini adalah cerita yang berisi rangkaian kalimat-kalimat lucu. Nah, tapi tidak semua cerita lucu ini bisa dikategorikan sebagai anekdot. Karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot ini adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Biasanya teks anekdot ini menceritakan orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Baik, jadi yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang pengertian teks anekdot. Selanjutnya adalah tujuan teks anekdot. Nah, tujuan teks anekdot ini adalah untuk membangkitkan kaum pembaca sebagai sarana hiburan dan sarana untuk mengkritik. Jadi cerita anekdot ini tidak hanya menghibur, tapi juga bermaksud untuk mengkritik suatu hal. Sedangkan cerita humor ini hanya menghibur pembaca saja tanpa adanya pesan atau maksud tertentu. Nah, fungsi anekdot ini menyampaikan kritik secara ringan, menyindir perilaku tidak logis di masyarakat, dan menghibur pembaca. Baik, di sini anak-anak adalah struktur teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah abstrak. Nah, di sini anak-anak ada yang bisa menjelaskan apa sih itu abstrak di dalam teks anekdot? Baik, kepada Mutia. Jadi bagian abstrak ini adalah bagian pembuka yang memberi gambaran singkat kepada pembaca. Betul sekali. Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mutia. Abstrak ini adalah bagian pembuka yang fungsi memberi gambaran singkat mengenai isi cerita. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi ini adalah bagian yang berisi latar belakang cerita. Nah, penulis mulai memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat serta situasi awal sebelum masalah muncul. Nah, yang selanjutnya adalah 3, krisis. Di sini anak-anak ada yang mengerti tentang krisis. Apa sih itu krisis? Baik, kepada Nadia. Jadi krisis ini mirip seperti komplikasi Ibu, yaitu merupakan bagian dari puncak cerita yang berisi dengan konflik, munculnya masalah, dan inti dari humor pada teks anekdot. Baik, betul sekali. Nah, krisis ini adalah seperti dari puncak cerita konflik yang muncul, biasanya menjadi inti humor atau sindiran dalam teks anekdot. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, reaksi. Nah, reaksi ini adalah berisi tanggapan atau tanggapan dari tokoh lain. Nah, yang terakhir adalah koda. Nah, koda ini merupakan bagian penulis cerita. Nah, biasanya berisi amanat, sindiran, kritik yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, kadang-kadang koda juga ditutup dengan kalimat lucu agar pesan tersampaikan dengan santai ke pembaca. Baik, setelah kita membahas materi hari ini, di sini Ibu akan memberikan contoh teks anekdot. Nah, contohnya itu yang berjudul tugas yang tidak pernah selesai.
peserta didik. Yang itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompok ini mengidentifikasi struktur teks dalam anekdot tersebut. Yang kelompok kedua juga mengidentifikasi teks anekdot tersebut. Siapa yang belum mengenai semua Ibu sudah memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Ibu memberikan kartu pada kalian untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Baik anak-anak, apakah sudah menjawab dari yang Ibu sudah bagikan? Sudah Ibu. Baik, pada kelompok 1 ingin untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Putri Lestari dan rekan saya. Jadi dari hasil diskusi yang telah kami diskusikan tadi, ada yang pertama itu abstraksi. Abstraksinya itu guru bertanya kepada siswa, siapa yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu. Nah, itu abstraksi dari teks anekdot yang berjudul tugas yang tidak pernah selesai. Terus bagian orientasinya kami mendapatkan bahwa para siswa saling pandang, lalu seorang siswa mengangkat tangan dan berkata bahwa tugasnya masih mencari dirinya. Gitu. Ya, betul sekali dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Betul sekali ya. Yang dari bagian struktur akar dan orientasi, siapa yang belum mengerjakan tugas minggu lalu, saya ini masih mencari jasmi ya. Terus tadi yang selanjutnya adalah kelompok 2. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai struktur krisis reaksi koda dari teksnya. Perkenalkan, saya Margareta Gaudia dan ada teman saya Sarah Fairunisa. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai krisis. Jadi bagian teksnya itu siswa menjelaskan bahwa setiap kali ingin menyelesaikan tugas selalu ada masalah. Mesin fotokopi rusak, listrik mati, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya yaitu reaksi. Kelas tertawa mendengar alasan siswa, sedangkan guru hanya menghela nafas dan membagi koda. Ialah situasi ditutup dengan reaksi guru dan tawa kelas sebagai bentuk humor dan kritik tentang alasan siswa menunda tugas. Baik, itu sekali dari jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Dari bagian krisis, reaksi, dan koda sudah tersampaikan dengan baik. Setelah pemaparan hasil diskusi, kita akan melanjutkan pada bagian kesimpulan dari teks anekdot ini. Baik, dari yang bisa kita simpulkan adalah teks anekdot merupakan cerita singkat yang mengandung unsur humor serta kritik terhadap perilaku atau situasi tertentu di masyarakat. Nah, melalui kegiatan membaca yang sudah kita dan menganalisis teks yang sudah kita lakukan, yaitu dengan judul tugas yang tidak pernah selesai, peserta didik
membangun alur cerita yang muncul namun syarat akan makna dan pesan. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum